Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan ketemu lagi teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan pemangkasan atau pruning untuk tanaman jambu madu deli kita yang sudah pada lebat daunnya teman-teman. Nah, penyebab dari tanaman jambu madu deli dalam planter bag atau dalam pot susah untuk berbuah itu disebabkan oleh berbagai macam teman-teman, atau berbagai faktor yang menyebabkan tanaman jambu itu tidak mau berbuah, yaitu salah satunya ini terlalu lebat daunnya ya, jadi terlalu banyak daun sehingga pertumbuhan pohonnya itu bukan ke samping ya, jadi ke atas seperti ini. Jadi ini muncul tunas-tunas muda atau tunas-tunas baru sehingga tanaman itu tidak mau berbuah. Nah, di samping itu juga karena jarangnya pemupukan teman-teman. Ya, saya akui untuk tanaman jambu madu deli kita ini sedikit tidak terawat teman-teman, karena tidak terpegang oleh saya. Jadi sekarang saya usahakan untuk dilakukan treatment lagi, seperti pembersihan lahan ini sudah dilakukan. Nah, itu durian musangkinya udah kita lakukan pemupukan. Nah, ini tanaman jambu madu deli kitanya yang sudah mulai subur-subur seperti ini teman-teman, tapi tidak mau berbuah ya. Nah, ada beberapa jambu dalhari yang sudah mulai keluar bunga seperti ini. Ini bisa dikemungkinan rontok karena dia kekurangan nutrisi atau makanan ya. Nah, untuk itu salah satu caranya yaitu dengan pemberian pupuk majemuk NPK 1616 seperti ini. Fungsinya adalah untuk menaikkan asupan nutrisinya atau makanannya agar nanti di saat melakukan pembuahan tanaman ini sudah kuat untuk mengisi buah-buah. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini banyak sekali tunas air. Ya, tunas-tunas air ini seperti ini. Karena tanaman jambu ini kan nanti berbuah di batang sekunder. Tunas-tunas air seperti ini harus segera kita lakukan pemangkasan. Kalau kita tidak lakukan pemangkasan, ini tidak akan berbuah teman-teman. Jadi harus segera kita lakukan pruning seperti ini. Tunas-tunas airnya segera dibuang. Nah, kalau misalkan batang sekunder ini mau kita rawat untuk nanti dicangkok, kita biarkan dulu ya teman-teman. Nah, ini seperti tidak dilakukan penyemprotan ya. Ini banyak sekali semut karena ini agak sedikit rimbun dan terbengkalai teman-teman. Nah, itu adalah penyebab dari tanaman jambu madu deli kita enggan untuk berbuah. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya teman-teman. Jadi kalau kurang dilakukan pembentukan cabang seperti ini ya, ini harus segera kita lakukan pemotongan cabang-cabang yang ke atas. Nah, biarkan nanti untuk cabang-cabang sekundernya. Nah, masih ada yang bertanya tentang tunas air. Nah, tunas air itu yang seperti ini teman-teman.
Ya, tunas air seperti ini di kemungkinan 90% tidak akan membawa bakal buah ya. Biasanya seperti itu. Jadi sebaiknya kita buang saja cabang-cabang yang ke atas seperti ini, teman-teman. Nah, biarkan cabang ini seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini sudah mulai rimbun lagi. Jadi kalau rimbun ini, kalau kita jarang penyemprotan ya, penyemprotan dengan insek, jadi seperti ini, banyak sekali semut-semut yang bersarang. Nah, otomatis ini sangat mengganggu untuk nanti proses pembuahan atau pembungaan, teman-teman. Nah, seperti ini cabang ke atas kita buang saja. Nah, insya Allah nanti teman-teman, ini kalau sudah kita lakukan pemangkasan seperti ini nanti bisa akan berbuah, dan kita akan treatment terus untuk kita lakukan pemupukan ya. Kita akan lakukan pemupukan. Ini benar-benar rimbun, teman-teman. Jadi biarkan daun-daun ini kita buang. Nah, seperti ini. Jadi kayak dahan-dahan yang ke atas ini kita buang aja, teman-teman. Jadi fokuskan untuk percabangan-percabangan. Nah, ini cabang ke atas. Buang saja. Nah, ini nanti, ini batangnya kan terlalu tinggi, teman-teman. Nah, nanti kita akan potong di sini ya. Nah, kita akan potong di sini. Nanti biar cabang yang ke samping ini nanti yang tumbuh. Nanti kita akan buat di video selanjutnya ya. Hari ini saya tidak membawa gunting atau geragaji. Jadi cabangnya sudah besar. Nah, untuk sementara pembentukan cabangnya seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini pembentukan cabangnya. Nanti kita akan update lagi. Nah, ini kita sudah lakukan pemupukan dengan pupuk NPK 1616 ya. Nanti ini bisa sebentar lagi berbuah. Nah, nanti batang seperti ini, teman-teman. Nanti yang ke atasnya kita harus nanti kita tebang. Ya, seperti dahan-dahan yang ke dalam seperti ini. Sebaiknya kita buang aja. Nah, ini dahan yang di tengah ini seharusnya nanti dibuang, teman-teman. Tapi nanti akan kita biarkan untuk kita cangkok ya. Cabang besar. Nah, ini daun-daunnya kita kurangin. Biarkan nanti dan matahari bisa masuk. Nah, ini masih banyak, teman-teman ya, yang akan kita lakukan pemangkasan atau pembuangan tunas air. Nah, seperti ini sudah mulai belajar berbunga ya. Nah, ini juga sama, teman-teman. Ini banyak sekali tunas-tunas air seperti ini. Harus segera kita buang saja. Nah, daun-daun terlalu rimbun ini yang menyebabkan tumbuhnya sarang ya, seperti sarang burung nih, teman-teman. Karena terlalu rimbun. Nah, ini yang bekas urugan ya, teman-teman. Urugannya ini udah melewati tanah kita nih. Urugan tol. Nah, ini juga sama, teman-teman, harus segera di pruning juga. Lain cabangnya berantakan sekali ya. Jadi ini yang menyebabkan tanaman jambu marudeli itu susah berbuah ini, teman-teman. Jadi terlalu rimbun seperti ini.
Nah ini cabang-cabang ke tengah bisa kita buang saja. Nah seperti ini. Jadi kalau dia banyak daun, dia sangat susah sekali untuk berbuah teman-teman. Sebetulnya treatmentnya hanya pemberian pupuk NPK, TSP-KCL saja ya. Nanti di periode selanjutnya kita akan berikan pupuk TSP dan KCL-nya teman-teman. Ini pupuk untuk perangsang pembuahannya nanti. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya informasi pada hari ini tentang mengapa jambu madu deli enggan berbuah ditanam di pot ataupun di planter bag. Karena itu penyebabnya. Kurangnya pemupukan dan kurangnya pemangkasan. Jadi mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.